kromosom. Apa itu ya kromosom? Kromosom berasal dari bahasa Yunani, yaitu kroma dan soma. Kroma itu artinya warna, soma itu artinya badan. Jadi kalau kita gabungkan, kromosom itu dari segi artinya adalah badan-badan halus yang dapat menyerap zat warna. Makanya kalau kromosom itu dia warnanya gelap, tapi kalau dia yang terang itu namanya adalah sentromer, bagian dari si kromosom. Bisa ya? Nah, sekarang kita belajar tentang struktur dari si kromosom. Kromosom itu sendiri tersusun atas DNA serta protein yang terikat. Jadi dia ada DNA, ada juga protein. Nah, kalau DNA sudah tahu lah ya. DNA itu adalah gen atau deoksiribonukleat acid. Nah, kalau protein di sini maksudnya apa? Nah, di sini protein pada kromosom adalah berupa protein histon. Protein histon itu protein yang bersifat basa dan juga protein non-histon, yaitu yang bersifat asam. Jadi kromosom mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda dengan panjang sekitar 12 sampai 50 mikrometer dan diameter sekitar 0,2 sampai 20 mikrometer. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi struktur kromosom itu kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama namanya sentromer, yang kedua namanya lengan kromosom. Nah, sentromer ini biasanya disebut sebagai kepala kromosom atau kinetokor ya. Jadi kinetokor sama dengan sentromer sama dengan kepala kromosom. Fungsinya apa? Nah, si sentromer ini fungsinya itu dia berperan dalam proses pembelahan sel ya, sebagai tempat melekatnya benang-benang gelendong yang mengarahkan pembelahan sel. Nanti kita jumpai di materi mitosis dan meiosis. Dan sentromer ini dia kan terang. Bagian kromosom yang terang itu adalah sentromer karena di situ tidak ada zat warna, makanya dia terang. Dan di sentromer itu tidak ada yang namanya gen. Jadi di sentromer itu tidak ada yang namanya gen. Oke? Bagian yang kedua adalah lengan kromosom atau kromatid. Nah, lengan kromosom ini dia gelap warnanya karena di dalamnya terdapat gen, dan lengan kromosom inilah yang tadi dikatakan dapat menyerap zat warna. Kemudian lengan kromosom ini tersusun atas ada 6 bagian. Yang pertama itu namanya selaput atau membran, yang kedua namanya matriks, yang ketiga namanya kromonema, kemudian pelengkapnya itu ada namanya satelit, kemudian ada telomer, dan ada lekukan sekunder. Tapi nanti untuk si kromonema dibagi lagi. Di dalam kromonema itu ada namanya kromomer, di dalam kromomer itu ada namanya lokus. Lokus itu tempat gen. Ya. Selaput lengan kromosom berperan dalam melindungi dan melapisi kromosom. Nah, kalau matriks pada kromosom ini adalah berupa cairan yang terdapat di dalam kromosom. Kemudian kromonema itu berupa benang halus yang berpilin dan terendam di dalam matriks. Kemudian kromonema ini tersusun dari manik-manik atau butiran yang menebal yang disebut dengan kromomer. Makanya kromomer itu bagian dari si kromonema. Nama lain daripada kromomer juga ada namanya nukleosom ya, yang menebal di kromonema. Di dalam kromomer ini ada namanya lokus, tempat si gen itu berada. Kemudian ada namanya satelit. Apa itu satelit pada kromosom? Nah, satelit ini bagian ujung lengan kromosom yang mengalami konstriksi sekunder dan berbentuk bulatan. Nah, yang ini dia ya, satelitnya. Kemudian ada namanya telomer. Telo itu artinya ujung ya.
Telomer merupakan bagian paling ujung kromosom. Telomer berfungsi untuk mencegah terjadinya pelekatan antar kromosom dan menjaga bagian ujung kromosom tetap stabil agar DNA tidak mudah terurai. Dan yang bagian yang terakhir namanya lekukan sekunder. Lekukan sekunder itu biasanya digunakan sebagai tempat pembentukan nukleolus. Apa itu nukleolus? Nukleolus itu adalah anak inti. Jadi anak inti atau anaknya si nukleus atau nukleolus dibentuk di lekukan sekunder. Sebenarnya fungsi dari kromosom itu apa ya? Nah, ini ada 4 fungsi dari kromosom ya. Yang pertama fungsinya untuk menyimpan informasi genetik yang akan membentuk sifat serta ciri khas setiap individu. Di lengan kromosom kan ada gen. Nah, itu dia maksudnya. Makanya fungsi gen itu juga dimiliki oleh si kromosom. Karena gen itu kan di dalam kromosom. Yang kedua, menentukan jenis kelamin setiap individu. Kenapa? Nanti ada namanya kromosom gonosom. Ada gonosom X, ada gonosom Y. Nah, itu ada pada kromosom. Jadi, kalau dia punya gonosom Y, berarti dia pria atau laki-laki. Tapi kalau nggak ada Y-nya, berarti dia wanita. Fungsi yang ketiga, berperan dalam proses pembelahan sel. Seperti yang tadi ya, ada namanya sentromer, bagian dari kromosom. Nah, makanya dia berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis atau mitosis meiosis gitu ya. Yang keempat, berperan dalam proses transkripsi DNA untuk membuat sintesis protein. Di video yang sebelumnya sudah ada sintesis protein ya. Salah satunya adalah transkripsi, pencetakan. Nah, kromosom juga berperan. Itu dia mengenai 4 fungsi dari kromosom. Bisa dipahami ya? Berikutnya jenis-jenis dari kromosom. Berdasarkan fungsinya, kromosom itu kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu adalah kromosom kelamin atau kromosom seks atau gonosom. Yang kedua adalah kromosom tubuh atau autosom atau somatis. Nah, untuk kromosom kelamin dia berfungsi untuk menentukan jenis kelamin sesuai dengan namanya ya. Tapi di sini jumlahnya itu sifatnya adalah haploid. Haploid itu sama dengan sendiri. Makanya ini biasanya ditemukan pada sperma dan ovum. Nah, misalnya sperma pada manusia itu adalah kromosomnya itu 23 buah. Berarti kalau di soal biasanya penulisannya 22A tambah X atau 22A tambah Y. Jadi gonosom X dan gonosom Y itulah maksudnya kategori kromosom seks atau kromosom kelamin. Jadi kalau misalnya ada gonosom Y-nya di dalam tubuh berarti dia laki-laki. Tapi kalau dia gonosom X berarti dia perempuan. Makanya dikatakan dia dapat menentukan jenis kelamin. Yang kedua namanya kromosom tubuh atau kromosom autosom atau kromosom somatis. Jadi autosom sama dengan tubuh sama dengan somatis. Fungsinya untuk kromosom ini adalah untuk menentukan sifat-sifat sel somatis atau sifat-sifat sel tubuh. Untuk yang autosom ini sifatnya itu adalah diploid atau 2N, artinya berpasangan ya. Jadi kalau autosom itu berpasangan, sementara gonosom dia sendiri atau single. Ingat aja, gonosom itu single, sementara autosom itu couple, kira-kira gitu ya. Jadi kalau penulisannya pun selalu contohnya manusia 46, berarti 44A ditambah dengan XX dan 44A tambah dengan XY. Nah jadi nggak pernah dia sendiri X-nya, pasti ada couple-nya. Nggak pernah sendiri Y-nya, pasti ada couple-nya. Itu ciri dari untuk autosom. Tapi kalau gonosom dia itu sendiri. Kayak tadi kan ovum 22A tambah X. Kalau di sperma 22A tambah X atau 22A tambah Y. Bisa dipahami ya.